Video kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk create data di Firebase untuk project yang kita tangani. Pertama, kita akan jalankan dulu aplikasi kita sampai di mana, di RPL, sistem pengelolaan lomba. Oke, kita jalankan dulu Ionic Serve. Create data ada di, kita akan membuat kegiatan ya. Ini form kegiatan sudah ada. Kemudian tab 1, oke, di form kegiatan berarti ya. Kita lihat di form kegiatan ini belum data kegiatan. Ini masih kosong ya. Nah, kita isi dulu desain datanya. Pakai ion list, kemudian pakai ion item. Sorry. Oke, ini ya. Kemarin kita sudah. Oke. Sorry, registrasi. Kita cek dulu login. Kemarin baru registrasi. Kita cek dulu di login. Do login. Oh, do loginnya belum ya. Jadi kita bikin aja dulu login. Loadingnya boolean. Seperti yang kemarin ya. Seperti di saat registrasi. True. Kemudian kita kasih authentication di sini. Private aja. Auth. Angular fire out. Oke, ini sudah otomatis ya. Ingat ini di sini fire out ya, jangan fire out out. Nanti ada error di sana. Oke, terus kita kasihkan this out. Sign in with email and password. Oke, ini kita kasih dulu datanya. Sebentar ya. Ini data untuk mengambil, gini aja user ya. Ini kita kasih objek. Ini untuk menampung data formulir. Kita kasihkan di sini ng modelnya. Ng model user password. Oke. Kita kasih juga di sini user email. Oke. Kita do loginnya udah. Kita kasih efek loadingnya di sini ya. Loading. Tunggu. Oke. Kita kasih efek untuk disabled button. Kalau situasinya adalah loading. Oke, passwordnya udah. Oke, udah ya. Kita sempurnakan di sini belum. Kita ambil dari formulir this user email, kemudian this user password. Then respond. Oke. Nah, baru kita kasih ke sini. Kita tangkap errornya. Oh, bukan then ya. Pakai catch. Error. Alert. Misalnya. Ini bisa diganti dengan apapun ya, misalnya pakai toast atau pakai interface yang lain yang lebih bagus dari sudut pandang interaksi manusia dan komputer.
Oke, ini kalau berhasil kita arahkan ke tab 1. Oke ya. Oke, sudah. Kita cek dulu, kita save. Kita cek dulu di loading, di login. Oke, ini saya bikin salah dulu. Sepertinya akses jaringan saya terputus ya. Sebentar. Ya, tidak dapat login ya, ini karena error dia. Kita coba lagi. Oh, ini loadingnya belum di false. Jadi dia loading terus-terusan. It is loading false. Oke, kita coba lagi. Kita ganti dulu yang salah. Oke, tidak dapat login. Saya ambil yang benar. Oke, udah ya. Udah beres. Nah, nanti bisa juga dikasih begini. Cek loading ya. Cek loading. Misalnya gini, cek login this out on out state change ini ya. Nah gini, jadi kalau dia statusnya udah login, maka langsung aja diarahkan ke sini. Kita panggil fungsinya dari onInit. onInit itu ketika halaman itu diinisial. Ketika baru masuk halaman, berarti ng onInit itu dipanggil ya, berjalan maksud saya. Nah, ketika halaman baru masuk, langsung kita cek loginnya. Kalau statusnya masih login, maka langsung kita arahkan ke tab 1. Oke ya, kita cek lagi. Jadi user tidak perlu login berkali-kali. Ini cek. Ini udah status kita masih login ya. Status kita masih login, jadi langsung diarahkan ke tab 1. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Kita akan buat tab baru di sini ya. Untuk memasukkan data event. Sebelumnya kita buat role-nya dulu di Firebase kita ya, di database agar sesuai dengan di sisi klien kita. Oke, kita kemarin pakai account saya. Kita masuk ke konsol. Di manajemen lomba ya. Oke, terus kemarin Cloudflare Store. Di aturan ya. Kemarin baru user yang dibuat. Nah, sekarang kita akan bikin satu koleksi lagi namanya event untuk menampung data kegiatan. Kita coba untuk bikin. Caranya sama ya. Match. Kita kasih nama events. Kemudian ini ID-nya nanti. Dia writing sama read itu if request out UID ya tidak sama dengan 0. Oke, jadi asal dia login dia bisa read bisa write. Nah, allow yang update sama delete nya if request
request out token email sama dengan resource data author. Nah gini, jadi dia hanya ini salah ya, ini harusnya request out token resource ID, benar ya. Jadi yang nanti ada satu atribut di data kita namanya author, itu untuk menandai bahwa itu data itu dibuat oleh user yang sedang login itu. Jadi yang bisa update delete itu hanya yang membuat data. Oke, kita simpan ya. Ingat ini namanya event koleksinya. Oke, kita tidak perlu lagi menambahkan di data ini ya, karena nanti akan dibuat secara otomatis dari klien, asal role-nya udah di setting. Oke, sekarang kita masuk ke form kegiatan ya. Form kegiatan kita buka dulu desainnya. Desain kita, panduannya adalah di activity diagram ya. Activity diagram yang menyatakan atau menjelaskan tentang data-data apa saja yang akan dimasukkan dan ditampilkan di sebuah halaman. Kita buka dulu manajemen lomba. Oke, kita buka desain. Oke ya. Pengelolaan. Nah, ini dia. Nama kegiatan. Kemudian ada deskripsi kegiatan, ada lokasi kegiatan. Oke, kita setting dulu halamannya di sini ya. Kita lengkapi di form kegiatan. Oke. Ini labelnya nama kegiatan, inputnya. Oke ya, ini input, ini nama kegiatan. Kita copy. Kemudian lokasi kegiatan, udah ini saya demokan dua saja ya. Saya demokan nama kegiatan dan lokasi kegiatan. Kita bikin data modelnya ya, interface-nya. Ini tidak perlu, tidak seperti ini tidak apa-apa sih sebenarnya. Oke, tapi saya akan abaikan itu untuk fokus pada fungsional dulu. Ini untuk teknis-teknis pemrograman sebenarnya, tapi saya abaikan dulu. Saya ambil aja datanya ya, data ini. Nah begini aja, tapi ini tidak recommended ya, ini hanya fungsional aja kita maksimalkan. Oke, setelah itu ya ini wadah ya, ini kita tentukan wadah datanya, kemudian kita tentukan isi dari wadah itu. Isinya adalah pakai ng model ya untuk mengambil data di formulir. Kemudian ini data, atributnya adalah name. Atribut sebaiknya sama di kelas diagram ya. Oke. Name, description ya. Name, ini jangan lokasi, description aja ya. Deskripsi kegiatan. Oke, kita copy. Ini harus sama dengan atribut-atribut, ini harus sama dengan data yang disetting di kelas diagram untuk memudahkan kita berkomunikasi dengan developer lain ya. Jadi antar satu programmer dengan programmer lain, panduan datanya adalah di kelas diagram ini, sehingga dia penamaan variabelnya harus patuh pada yang sudah didesain agar tidak terjadi kesalahan ya, kesalahpahaman antar developer satu dengan developer yang lain, karena kita bekerja dalam sebuah tim, maka harus ada panduan yang
yang harus patuh agar tidak terjadi kekacauan. Oke ya, ini dulu. Oke, menyimpan. Oke, sekarang kita simpan datanya di collection event ya. Simpan in loading through. Ini set template-nya kita hapus. Pertama kita panggil dulu db Angular Firestore ya. Ingat ini jangan Firestore /Firestore, pasti error. Ini Firestore saja udah. Firestore. Oke ya, sekarang loadingnya true, udah. This db itu mengacu ke sini ya, mengacu ke konstruktornya. Collection, nama collectionnya adalah events. Ini harus sama dengan role yang kita desain ya. Ini di role ini ya, events ya, ini nama koleksinya. Kemudian dokumennya kita setting sendiri pakai ini aja, pakai timestamp yang ada di sini, new date gitu ya, get time. Oke, ini number, sementara di dokumen ini dia harus string, maka ini harus di toString, harus diubah jadi string dia. Nah, dokumen itu adalah ID ya, nanti dia ketemunya adalah ID. Ini ID kita setting sendiri kalau di Firebase itu. Set, oke ya, set. Kemudian datanya, this data. Oke, tapi sebelum itu, karena tadi ada author ya, ada author, maka harus disetting isi datanya tidak hanya name sama description, tapi juga harus ada author. Author itu adalah email yang sedang login ya, email yang sedang login, maka kita harus ditambahkan di sini ya, menambahkan atribut author. Nah, autornya adalah mengambil data yang sedang login. Caranya begini, kita kasih di sini aja. Ini kurang authentication ya, private out Angular fire out. Oke, kita import dulu. Ini masih salah mesti ya kan. Oke, Angular fire out, terus oke, ini udah. Nah, kita kasih di sini. Ini ada data, ini ada user data ya. Kita kasih nama user data. Ini untuk menampung user data yang sedang login. Data tokennya is out, on out state change. Ini user. Nah, is user data sama dengan user. Nah, ini sudah mengandung data email ya. Ini sudah mengandung data email, maka kita tambahkan di sini. Ketika dia nyimpen wadahnya ya, wadah datanya kita tambahi dengan atribut author ya. Isinya adalah this user data email. Email. Oke. Jadi ini setnya udah this data. Datanya udah, berarti isinya adalah name, description. Name, description itu dari form ini ya. Name, description, kemudian author itu dari kita setting ketika dia simpan. Oke. Ini then, ini respon kalau sukses. Respon kalau sukses kita arahkan ke back button ya. Back buttonnya itu dia kemana? Oke, back button itu dia back button. Atau kita gini aja, loading
false, alert aja ya, alert data berhasil disimpan, gitu aja. Ini errornya, catch-nya is loadingnya kita false-kan, kemudian alertnya kita kasih data gini, tidak dapat menyimpan data, agar pengguna tahu statusnya. Oke, sudah semua. Kita simpan, kita coba ya. Oke, kita back dulu, kita reload dulu agar back buttonnya dia nah ini ada back buttonnya dia aktif ya. Nama kegiatan misalnya lomba akhir tahun, deskripsi kegiatannya, deskripsi kegiatan lomba. Oke, ini bisa juga nanti dibuat text area ya. Ini ikut saja di komponen Ionic, di sana banyak sekali. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Oke, kita back. Kita cek dulu di datanya. Oke, ini udah tersimpan ya. Event. Ini dokumen ID-nya. Ya, ini dokumen ID-nya. Kemudian ini datanya. Ini autornya sudah ada, deskripsi kegiatannya, name-nya lomba. Oke. Itu cara untuk memasukkan data baru di Firebase. Video berikutnya saya akan kasih contoh untuk menampilkan data ya. Menampilkan data, edit dan delete. Kita jadikan satu video.